Ustaz. Sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum ajmain. Pada pagi menjelang siang hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali membaca hadis demi hadis dari kitab Ishratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-7936. Itu dari kitab As-Sunan Al-Kubra atau 283, hadis 283 dari pasal pembahasan Ishratun Nisa. Di bawah subjudul Ijabu nafaqatil mar'ati, kewajiban memberikan nafkah kepada istri, wa kiswatuha, dan memenuhi kebutuhan pakaiannya. Bab ini mengerucutkan ya pembahasan dari banyak hadis-hadis yang sudah disampaikan ya secara berserak pada pembahasan sebelumnya. Artinya hadis yang disampaikan ini bukan hadis yang baru disampaikan dalam kitab Ishratun Nisa ini, tapi sudah dikaji berkali-kali ya pada bab-bab sebelumnya. Tetapi di sini dimasukkan dalam subjudul tersendiri, Ijabu nafaqatil mar'ah wa kiswatuha, tentang konsekuensi hukum bahwa menafkahi dan memenuhi kebutuhan pakaian ya, atau dalam ruang lingkup yang lebih jelas, memenuhi kebutuhan primer seorang istri, itu hukumnya adalah wajib. Ijabu nafaqatil mar'ati wa kiswatuha. Ini bahasa fikih ya, bahasa fikih. Sering disebutkan kata wujubu. Ya, kalau bahasa bahasa pasarannya wajibnya. Ya. Kalau kata ijabu artinya diwajibkannya. Sekali lagi ini bahasa pasaran, ya. Bahasa pasaran kita untuk mempermudah pemahaman. Itu sering dijadikan sebagai judul dalam kitab-kitab fikih. Tetapi ketika seorang alim menyebutkan kata ijab, diwajibkannya, itu berarti penulis hendak memberikan penekanan. Lebih dari sekadar wujubu. Ketika wujub, kita sedang berbicara tentang status hukum. Ini wajib, atau mustahab, atau mubah, atau makruh, atau haram. Maka keluarlah ungkapan wujub, wajibnya. Tetapi ketika dikatakan ijab, diwajibkannya, berarti judul ini hendak menekankan sisi perlunya perhatian ya dari kalangan atau komunitas atau siapapun mereka yang terkena beban hukum ini untuk memperhatikan ya bahwasanya hukum daripada menafkahi wanita, menafkahi istri, memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka itu adalah wajib.
Ya. Jadi ada unsur penekanan. Sekali lagi ketika disebutkan kata ijab. Itulah yang ditulis oleh penulis di sini. Oleh sebab itu pembahasan ini mengerucutkan pembahasan yang sudah sering dibahas sebelumnya. Ijabu nafaqatil mar'a wa kiswatuha, bahwa memang memenuhi kebutuhan wanita itu hukumnya wajib bagi setiap suami. Ya, kalau bahasa umum dalam Al-Qur'an, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna. Para istri itu mendapatkan hak walahunna selaras dengan kewajiban yang harus mereka pikul. Walahunna mislu alaihin mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka wajib memperlakukan suami dengan baik, mereka wajib ya tampil sebagai istri yang baik kepada suami, sebaliknya suami ya juga memberikan apa yang menjadi hak-hak seorang istri. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi bahasa Al-Qur'an ini hendak menegaskan kepada kita bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri itu memang selaras dengan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh si istri. Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Apa yang dilakukan seorang istri kepada suami, ya sampai berkali-kali ditegaskan di dalam hadis, lau kuntu amiran ahadan di ini kan lagi. Nah, yang merah nak. Yang merah itu nak. Diklik lagi, masuk lagi. Lahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita mendapatkan hak untuk dipenuhi kebutuhannya selaras dengan kewajiban seorang wanita yang memang sangat berat. Ya, seandainya diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan manusia bersujud kepada sesama manusia, pasti yang akan Nabi lakukan adalah memerintahkan seorang wanita itu untuk sujud kepada suami. Ini bahasa yang merupakan ungkapan beban berat bagi seorang wanita, kewajiban berat bagi seorang wanita yang tidak boleh dilalaikan. Begitu wajibnya seorang wanita itu berbakti kepada suami, ya, sehingga seolah-olah dalam tanda petik dia itu mengabdi kepada suami, seolah-olah dia mengabdi kepada suaminya. Yang tentunya dalam hal ini adalah pengabdian kepada Allah yang diaplikasikan dalam wujud ketaatan kepada seorang suami. Nah, karena beratnya kewajiban seorang wanita, besarnya kewajiban seorang wanita, maka walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang wanita juga mendapatkan hak-hak untuk dinafkahi. Ya, oleh sebab itu muncul bahasa ijab, ya, diwajibkannya memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan seorang istri kepada seorang suami. Kita bacakan hadisnya. Akhbarani Ibrahim bin Harun. Ibrahim bin Harun menceritakan haddatsana Hatim ibnu Ismail. Hatim ibnu Ismail menceritakan, meriwayatkan sebuah hadis kepada kami. Kata beliau, haddatsana Ja'far ibnu Muhammad. Ja'far bin Muhammad meriwayatkan sebuah hadis kepada kami an abihi, dari ayahnya, qala dakhalna ala Jabir ibni Abdullah. Suatu ketika kami menjumpai Jabir bin Abdullah. Jadi kata dakhala ala ini termasuk ekspresi idiom, idiomatic expression. Bentuk idiom artinya satu kata dalam bahasa Arab yang ketika dihimbuhi oleh tambahan seperti preposisi menjadi memiliki makna yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab seperti look to, look and, look up, look on, ya. Setiap tambahan preposisi itu kadang-kadang bisa memiliki arti yang sangat jauh dari asalnya.
look for. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Maka kita jangan menerjemahkan secara mentah. Dakhalna, kami masuk ala atas Jabir, begitu ya. Seperti yang kadang sering disampaikan oleh para thalabatul ilmi ya, para pelajar. Itu menjadi, kalau kita menyebutnya sebagai pemerkosaan bahasa, ya, itu sebagai pengerusakan bahasa. Karena makna bahasa itu akan rusak kalau kita buat demikian. Itu tidak bisa diperlakukan pada setiap bahasa, termasuk bahasa Arab. Ya. Jadi dakhalna ala artinya menjumpai, menemui. Dakhaltu ala fulan, saya menjumpai fulan. Dakhalna ala Jabir, suatu ketika kami menjumpai Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Saat itu Jabir menuturkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang banyak. Beliau mengatakan begini, memberikan pesan sederhana seperti ini. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dengan menjaga kewajiban kalian terhadap para wanita. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dengan menjaga kewajiban kalian, dengan melaksanakan kewajiban kalian terhadap kaum wanita. Ittaqullaha fin nisa. Karena bertakwa kepada Allah itu artinya adalah wiqayatun nafsi an azabillahi wa ghadabih. Menjaga diri kita dari segala hal yang bisa menyebabkan Allah itu murka, yang bisa menyebabkan Allah itu mengazab dan memberikan hukuman kepada kita. Nah, di antaranya adalah ketika kita meninggalkan kewajiban dan ketika kita melakukan perbuatan yang diharamkan. Makanya definisi dari takwa oleh para ulama banyak yang akhirnya menyentuh ungkapan tadi, ya. Ada wajibat wa tarkul muharramat. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Karena itu adalah konsekuensi ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan kita melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka Allah akan meridhoi kita. Tapi begitu kita melakukan kebaikan, Allah akan murka kepada kita. Nah, salah satu di antara wujud kewajiban, ya, kalau ditinggalkan berarti kita melalaikan ketakwaan kepada Allah. Melaksanakan kewajiban, melaksanakan amanah kita terhadap kaum wanita, itu terhadap istri-istri kita. Ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan kewajiban kalian terhadap kaum wanita. Ya, terkhusus di sini adalah para istri yang dimaksudkan, ya. Karena nisa lafzun am qad yuradu bihil khas. Kadang-kadang kata wanita dalam bahasa syariat itu kata yang umum, tetapi seringkali dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan adalah makna yang khusus, yaitu para istri. Ya nisa'an nabi, wahai para istri Nabi artinya. Demikian juga yang dimaksudkan di dalam hadis ini, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan kewajiban kalian kepada para istri. Lalu disebutkan alasan kewajiban tersebut. Ya, ini namanya rasionalisasi perintah dan larangan. Rasionalisasi itu bukan berdasarkan rasio kita, bukan berdasarkan otak kita, ya, tapi berdasarkan fikih. Ya, jadi setiap syariat itu diperintahkan, itu pasti ada kemaslahatan yang akan diraih. Setiap ada yang dilarang, itu pasti ada keburukan yang akan dihindari. Baik itu Allah terangkan maupun tidak Allah terangkan. Ya, baik secara langsung dijelaskan maupun dijelaskan secara tidak langsung. Nah, yang tidak langsung dijelaskan itu sering masuk dalam bab al-hikam, hikmah syariah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, adapun alasan yang sudah dijelaskan itu disebut dengan ilah, alasan hukum, ya, illatul hukmi. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Apa alasan, ya? Alasan logis, ya, alasan yang rasional Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan para istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian telah mengambil para wanita itu sebagai istri kalian itu dengan amanah dari Allah. Itu dimulai dari zawwajtuka wa ankahtuka.
Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Sekali lagi ini bahasa yang mudah untuk mudah dipahami saja. Dengan binti putriku yang bernama Fulana binti Fulan. Dengan mahar sekian dibayar tunai. Ini awalu hadhil amanah bainan nas. Ini pertama kali amanah itu diserahkan kepada kita melalui hubungan sesama manusia. Melalui hubungan sesama manusia. Dengan ucapan akad yang diucapkan oleh seorang wali yang kemudian dia kabul diterima oleh calon menantunya. Maka ketika seorang itu menikahi wanita, dia sedang mengemban sebuah amanah. Orang tua yang mendidik putrinya begitu lama dengan penuh kasih sayang, ya. Dia khawatir putrinya itu terciderai, mengalami keburukan dalam persoalan duniawi dan juga dalam persoalan akhirat. Dididik dengan sedemikian rupa untuk menjadi wanita yang terbaik sebatas kemampuan seorang seorang ayah dan seorang ibu. Lalu kemudian seorang ayah menyerahkan ini kepada seorang lelaki, maka itu adalah tafwidul amanah, penyerahan amanah. Ya, bahwa semenjak saat ini anak ini saya pasrahkan kepadamu untuk engkau didik, untuk engkau bina, untuk kamu ajak bersama menjadi pasangan ya di dunia dan di akhirat. Ya, pasangan dunia akhirat yang akan menyejahterakan kehidupan kalian di dunia dan di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nara pun berlaku pada saat itu. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kemudian kalian menghalalkan kemaluan mereka itu dengan kalimat Allah. Ini bahasa yang sangat luar biasa ya. Makanya peristiwa menikah itu digambarkan tazubi arsu arsyur rahman. Peristiwa yang menyebabkan ars Allah itu bergoncang. Karena ketika seorang itu menikah, dia mengubah satu perbuatan yang tadinya sangat diharamkan, yang dikatakan fahisyah, ya. Yang dikatakan sebagai perbuatan yang nista, yaitu berzina. La taqrabuz zina, jangan kalian dekati perbuatan zina, menjadi perbuatan yang penuh dengan pahala. Coba, perbuatan yang tadinya itu adalah perbuatan yang hina, nista, yaitu perbuatan zina, itu diubah menjadi perbuatan yang penuh dengan pahala. Ya, bersentuh-sentuhan saja sudah menggugurkan dosa. Ya, ketika seorang itu berhubungan intim dengan istrinya menjadi pahala, menjadi ibadah, menjadi sedekah. Coba bayangkan. Maka apa yang dilakukan seorang ketika dia itu menikahi seorang wanita adalah menghalalkan apa yang tidak halal sebelumnya itu dengan kalimat Allah. Dengan kalimat akad yang Allah syariatkan itulah berubah yang tadinya maksiat menjadi ibadah. Jadi ini bukan perkara-perkara ringan. Orang tua menyerahkan kepada kita putrinya sebagai amanah. Ya. Dari Allah juga Allah menegaskan amanah itu secara syariah. Dengan firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Lalu kemudian kita menghalalkan ya sesuatu yang tadinya haram itu dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan. Menikah itu bukan sembarangan. Jadi ini digambarkan untuk kita pahami bahwasanya ketika itu terjadi maka ada kewajiban besar yang harus kita pikul. Memenuhi kebutuhan primer mereka. Karena orang tua sudah menyerahkan kepada kita. Dia yang tadinya halal kemudian tadinya haram menjadi halal buat kita. Dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang wajar dong kalau seandainya kemudian menjadi kewajiban bagi kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka. Kalau bahasa kasar kita, ya kita beli kendaraan saja dengan mahar duniawi kita, sudah menjadi milik kita. Nah, maka kewajiban memelihara kendaraan tersebut itu otomatis kan sudah menjadi kewajiban kita. Kita nggak usah dikasih tahu, nggak usah diberitahu, ya, nggak usah ditekankan. Itu kita semua sudah akan mencari bagaimana cara merawat kendaraan kita. Bagaimana membuat kendaraan ini lebih tahan lama. Bagaimana membuat kendaraan ini lebih nyaman dinikmati dan lain sebagainya. Itu tanpa perlu diajari. Semua kita pasti akan mencari caranya. Nah, ketika itu adalah manusia yang diamanahkan kepada kita dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala,
apakah maaf kita akan memperlakukan pasangan-pasangan kita bahkan lebih rendah daripada kendaraan, lebih rendah daripada benda-benda mati, lebih rendah daripada binatang peliharaan kita? Ada orang punya binatang peliharaan saja, wah, ya. Kita tahu sekarang yang namanya pet, ya, binatang peliharaan itu bisa seorang itu mengorbankan uang sebanyak-banyaknya. Ada orang yang sampai mengorbankan seluruh gajinya setiap bulan hanya untuk binatang peliharaannya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan menempatkan istri-istri kita itu lebih rendah daripada binatang? Sahabat muslim dan muslimah, ini kalimat-kalimat ini untuk menegaskan tentang kewajiban tadi. Wa inna lakum alaihinna. Karena kalian, ini sekali lagi merupakan rasionalisasi perintah dan larangan. Wa inna lakum alaihinna. Karena kalian juga sudah mendapatkan hak dengan kehadiran istri. Karena memiliki hak untuk dalam tanda kutip menguasai mereka. Allah yuti'na furusakum ahadan takrahun. Misalnya nggak boleh memasukkan orang ke rumah, apalagi sampai tidur di ranjang suami, orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan seksualitas, ini persoalan-persoalan yang bisa mencakup berbagai macam hal. Yang tidur di atas ranjang tersebut kan bisa saja saudara suaminya, teman suaminya, adik kakak suaminya misalnya. Seandainya orang itu tidak diizinkan suami itu tidak rela mereka itu untuk tidur di ranjang tempat mereka tidur, maka seorang istri tidak boleh. Siapapun mereka, baik mereka itu yang sudah mukallaf maupun belum mukallaf, biarpun itu anak-anak kecil sekalipun. Itu hak seorang suami yang wajib dipenuhi seorang istri. Fa'in fa'alna, kalau seandainya mereka itu melakukan pelanggaran, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka pukullah mereka itu dengan pukulan yang tidak menciderai. Ini sudah sering dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ibnu Abbas pernah ditanya, ma darbun ghairu mubarrih. Apa yang dimaksudkan pukulan yang tidak menciderai? Qala bis siwak. Pukulan dengan menggunakan siwak, kata Ibnu Abbas. Ya, dan para ulama banyak menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pukulan di sini adalah semacam simbol, ya, simbolisasi saja. Jadi orang memahami sebuah pukulan itu kan izaul ghair, ya, ilqaul adza, untuk mencelakakan orang, menciderai orang. Itu yang namanya pukulan secara bahasa umum. Yang namanya pukulan ya begitu. Saya tadi mukul si fulan, pasti maknanya menciderai dia dengan pukulan. Minimal berusaha menciderai dia dengan pukulan. Ya. Itu yang kita kenal. Tetapi kemudian di dalam syariat, darab, pukulan kepada wanita yang melakukan pelanggaran, kita sudah sebutkan pelanggaran apa yang bisa menyebabkan seorang wanita itu dipukul, ya. Jika mereka itu tidak mau melayani suami padahal mereka mampu, ya, padahal mereka sehat-sehat, mereka dalam kondisi bisa melakukan tapi mereka menolak. Itu boleh diberikan peringatan apabila terus-menerus seperti itu, ya. Wahjuruhunna fil badaji', pisah ranjang. Kalau seandainya mereka tidak mau juga, fadribuhun, baru dipukul, ya. Fa'izuhunna, peringati mereka dulu, nggak mau, wahjuruhunna, tinggalkan mereka, pisah tempat tidur. Kalau tidak mau juga, wadribuhun. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan pukulan, ya. Ini yang dimaksudkan dengan pukulan. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan pukulan. Sekali lagi, bahwa pukulan yang dimaksudkan di sini adalah simbolisasi. Jadi makna pukulan tersebut bukanlah makna secara bahasa yang dipahami manusia. Tapi makanya disebutkan kata dorban ghairu mubarrih. Sehingga para ulama banyak menjelaskan, ada yang katanya menggunakan jari kelingking saja, ada yang para ulama menafsirkan dengan menggunakan siwak saja. Ya, jadi artinya itu sebenarnya bukan pukulan, tapi diibaratkan sebagai sebuah pukulan. Ya, orang yang orang yang dipukul dengan menggunakan siwak, tentu secara makna bahasa dia bukan dipukul gitu ya. Tetapi dalam bahasa syariat itu adalah pukulan untuk mendidik, ya.
Maka para ulama mengatakan walaysa hadza darbal idza bal huwa darba ta'dib. Pukulan tersebut bukanlah pukulan untuk menyiksa, menyakiti, tapi pukulan untuk apa namanya? Pukulan untuk memberikan takdib, pelajaran bagi seorang istri. Sekali lagi. Dan harus diingat ya bahwasanya seorang wanita itu merasakan sesuatu lebih besar daripada yang mereka rasakan secara fisik. Maaf, mereka merasakan di dalam hati mereka sesuatu itu lebih besar daripada yang mereka rasakan secara fisik. Kata-kata yang bagi kita biasa kepada orang lain yang kita ucapkan dalam kondisi marah itu akan lebih menyakitkan bagi seorang wanita daripada ketika ucapan itu kita alamatkan kepada selain mereka. Ucapan yang kita katakan kepada selain istri, ya, itu berpengaruh lebih ringan dibandingkan yang kita arahkan kepada seorang istri. Ya, jadi seorang istri kita colek saja badannya dengan marah, dia merasa sudah dipukul. Bahasanya seperti itu. Ya, jadi mereka merasakan di dalam hati mereka jauh lebih besar daripada apa yang mereka rasakan secara fisik. Nah, bagaimana lagi kalau itu dilakukan secara fisik? Ya, seorang istri yang dipukuli suaminya, dicederai oleh suaminya, itu jauh lebih dahsyat, ya, apa namanya, yang dirasakan seorang wanita daripada yang dirasakan oleh orang lain. Kita kembali kepada pembahasan fadribuhunna darban ghairu mubarrih walahunna 'alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, konsekuensi daripada ketika wanita itu memiliki begitu banyak kewajiban kepada suami, harus taat kepada suami, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami, ya. Bahkan mereka itu dididik oleh suami dengan apa namanya, dengan tahapan-tahapan, dengan nasihat, dengan pisah ranjang, dengan pukulan. Maka sebagai konsekuensinya seorang suami juga wajib walahunna 'alaikum rizqunna, kalian wajib memenuhi kebutuhan rizki mereka. Wa kiswatuhunna, kebutuhan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang lumrah. Dengan cara yang lumrah ini sudah dijelaskan pada berbagai pertemuan yang lalu. Ya, jadi intinya bahwa memukul wanita, memukul istri itu adalah merupakan istilah yang tidak sama dengan istilah bahasa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya pukulan itu adalah merupakan jalan terakhir. Sekali lagi, meskipun itu pukulan yang ringan dengan menggunakan jari atau apa namanya, siwak semata, tetapi bagi seorang wanita itu bisa menimbulkan efek yang dalam di dalam hatinya. Ya, oleh sebab itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi terpaksa. Ketika cara lain tidak dapat dilakukan. Seperti halnya perang dalam Islam. Perang itu dilakukan ketika tidak ada cara kecuali berperang. Ya. Menceraikan istri, ya, bercerai itu dilakukan ketika tidak ada cara yang lebih baik kecuali itu. Maka begitu juga memukul istri itu tidak bisa dilakukan kecuali ketika tidak ada cara kecuali itu. Maka ada bahasa-bahasa dari kalangan ulama fikih seperti misalnya yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya seseorang itu sudah berhak untuk memukul istrinya, tapi kemudian dia berusaha mencari cara lain, ya, yang bisa menggantikan cara tersebut, maka itu akan jauh lebih baik. Ya, seandainya bisa dicari cara lain, maka itu jauh lebih baik. Ya, oleh sebab itu ketika Nabi SAW bisa memilih antara berdamai dengan berperang, ya, padahal posisi pada saat itu memperbolehkan kaum muslimin untuk mempertahankan diri dengan berperang dengan orang-orang kafir, beliau tetap akan memilih jalan perdamaian. Itulah yang menyebabkan terjadinya Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian damai Hudaybiyah. Jadi ketika ada dua hal yang dibuat pilihan kepada Nabi, Nabi pasti akan memilih aisarahuma, yang paling ringan konsekuensinya di antara dua hal tersebut. Yang paling ringan di antara keduanya, bukan memilih yang paling berat. Nah, tetapi satu hal yang perlu ditegaskan di sini adalah segala kebolehan tersebut, diperbolehkannya hal-hal tersebut bagi seorang suami, memberikan hukuman kepada istri dan lain sebagainya, itu berkonsekuensi bahwa seorang suami juga harus memberikan perlindungan tambahan bagi istrinya, ya, dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kendaraan dipakai terus tapi kebutuhan mereka tidak dipenuhi, kita sudah mengatakan itu menzalimi. Kita menggunakan binatang, tapi kita tidak memenuhi kebutuhan mereka, itu zalim. Ya, itu ada dalam kitab-kitab fikih pembahasannya. Ya, hukum dilarangnya kita itu apa namanya, memperlakukan binatang secara tidak berperi kebinatangan, ya.
Ya, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka itu tidak boleh. Itu binatang dan itu kendaraan. Bagaimana lagi dengan manusia dan bagaimana lagi itu adalah istri kita yang telah diamanahkan orang tuanya kepada kita dan telah dihalalkan kemaluannya dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini ya. Kemudian selanjutnya, hadis selanjutnya, hadis yang ke-284. Ibrahim bin Yakub menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Kata beliau, Zuhair menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Kata beliau, Muhammad bin Juhadah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Kata beliau, Al-Hajjaj Al-Bahili menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Kata beliau, Suwaid bin Hujair menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahanda beliau, yaitu dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Muawiyah, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, ma haqqu azwajina alaina? Ma haqqu azwajina alaina? Apa hal-hal yang menjadi hal-hal yang menjadi hak istri-istri kami yang wajib kami penuhi. Beliau bersabda, at'im idza ta'imta. Berikanlah makanan kepada mereka kalau kalian juga makan. Waqsu idza tasait. Berikan pakaian kepada kalian, kepada mereka kalau kalian juga berpakaian. Wala tadri bil wajha, jangan pukul wajah. Wala tuqabbih, jangan jelek-jelekkan. Jangan katakan qabbahakallah. Artinya jangan nyumpain mereka. Jangan nyumpain istri. Qabbahakallah. Jadi orang Arab itu kalau sudah marah kepada orang lain, kemudian dia nyumpain orang tersebut untuk dapat keburukan, itu bahasanya qabbahakallah. Itu jangan sampai diucapkan kepada pasangan hidup kita. Begitu juga kepada anak-anak kita. Betapapun marahnya seorang suami kepada istri, berikan dia doa yang terbaik. Betapapun marahnya seorang istri kepada suami, berikan kepada suami doa yang terbaik. Betapapun marahnya seorang orang tua kepada anaknya, berikan doa yang terbaik. Begitu juga begitu marahnya anak kepada orang tua, berikan kepada mereka doa yang terbaik. Jangan mengucapkan qabbahakallah, ya. Semoga Allah membuat kamu begini, ya. Mungkin bahasa kita bisa macam-macam. Kalau kamu begini baru tahu kamu, ya. Misalnya kita sering mengucapkan begitu kan, ya. Kalau mati baru tahu, kalau kau tabrak baru tahu kamu, ya. Ucapan-ucapan tersebut itu sederajat dengan ucapan qabbahakallah dalam bahasa Arab. Karena setiap bahasa itu kan punya kultur yang berbeda-beda, ya. Punya kebiasaan berbeda-beda, punya dialek dan gaya berbahasa yang berbeda-beda. Yang sifatnya nyumpain itu semuanya punya makna yang sederajat, ya. Punya makna yang sederajat. Dan kadang-kadang orang nggak sadar itu merupakan sesuatu yang sifatnya nyumpain gitu loh. Dia nggak mengatakan mudah-mudahan kamu ketabrak, enggak, tapi dia hanya mengatakan kalau kamu ketabrak baru tahu rasa kamu, ya. Itu kan dalam hatinya, ya, seolah-olah dia mengatakan, ya, seolah-olah dia menginginkan hal itu terjadi supaya anak ini kapok, ya, supaya si fulan dan si fulana kapok. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah, ya, dihindari kata-kata yang seperti itu. La tuqabbih wala tahjurha illa fil bait, dan jangan tinggalkan wanita kecuali di rumah saja. Lanjutkan ya hadis selanjutnya. Ya, hadis selanjutnya hadis yang ke-285. Qutaibah bin Sa'id menceritakan, kata beliau, Yakub menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ibni Ajlan, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah amara bi sadaqatin, memerintahkan para sahabat pada waktu itu untuk bersedekah. Faja'a rajulun, lalu datang seorang laki-laki mengatakan, indi dinarun, saya punya uang 1 dinar nih. Apa yang harus saya lakukan? Indi dinar.
Nabi bersabda, anfiqhu ala nafsik. Gunakan untuk kebutuhanmu sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh dirimu, tubuhmu, ya, penuhi dengan uang tersebut. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Apa yang saya lakukan? Anfiqhu ala zaujatik. Kalau gitu gunakan untuk memenuhi kebutuhan istrimu. Qala indi akhar, saya punya satu dinar yang lain. Anfiqhu ala waladik, gunakan untuk memenuhi kebutuhan anakmu. Qala indi akhar, aku punya yang lain. Anfiqhu ala khadimik, gunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanmu. Qala akhar, aku kata laki tersebut, aku punya dinar yang lain. Aku masih punya uang lagi. Qala anta absar, kalau begitu kamu lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Jadi di sini sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang prioritas. Selain prioritas juga Nabi menyebutkan bahwa semua yang kita berikan kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi itu adalah sedekah. Itu semuanya termasuk sedekah kita. Itu termasuk infak kita. Jadi kata infak atau sedekah jangan hanya dikonotasikan ketika kita memberikan harta itu kepada orang-orang yang di luar keluarga kita. Untuk masjid, untuk fisabilillah, baru kita sebut dengan infak atau sedekah. Tidak. Infak dan sedekah juga berlaku ketika kita memberikannya kepada diri kita sendiri. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kita memberikan kepada istri kita, kepada anak kita, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, termasuk yang kita berikan kepada orang tua kita. Dalam bahasa secara umum itu adalah infak. Hanya ada bahasa nafkah, ya. Nafkah itu sebenarnya sama infak ya, maknanya sama. Ya. Cuman dalam bahasa kita Indonesia, nafkah itu lebih dimaknai sebagai kewajiban belanja. Ya, kewajiban belanja untuk anak dan istri kita itu namanya nafkah. Tapi kepada orang lain disebut infak. Tapi sebenarnya keduanya maknanya sama. Yang pertama. Dan yang kedua, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mencari nafkah itu memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Nanti akan disebutkan keutamaan-keutamanya pada hadis-hadis berikut, ya. Jadi termasuk ketika kita mencari nafkah untuk menjaga harga diri kita agar kita nggak minta-minta. Maksudnya satu dinar kita gunakan untuk menafkahi diri kita, itu artinya dengan itu kita nggak butuh lagi orang lain untuk membantu kita. Nggak butuh lagi orang lain untuk berinfak kepada kita. Itu adalah harga diri yang disebut dengan iffah. Yang disebutkan dalam hadis ketika para sahabat berkumpul bersama Nabi, kemudian ada seorang laki-laki yang tidak masuk ke dalam majelis ilmu. Tapi keluar rumah malah nyari rezeki. Coba, dia tidak datang ke majelis ilmu di mana Rasul dan para sahabat duduk-duduk. Kalau ada orang ngelewatin majelis ilmu kita sambil pamit mau kerja, kira-kira seperti itu. Ya, maaf ya, aku nggak bisa ngaji, mau kerja. Aku nggak bisa ngaji, mau cari nafkah. Itulah yang terjadi pada saat itu. Dan kita bayangkan majelis itu adalah majelis Nabi dan para sahabat. Tentunya nilainya jauh lebih hebat daripada majelis yang kita buat. Sampai para sahabat mengatakan, laukana hadza fisabilillah. Seandainya semangat kayak gini itu digunakan fisabilillah tentu lebih baik. Digunakan ngaji, digunakan untuk berperang, pasti lebih bagus daripada digunakan untuk mencari rezeki. Nabi langsung menegur, la taqulu hadza, jangan kamu bilang begitu. Fa innahu in kharaja yas'a, seandainya orang ini betul-betul dia keluar berusaha yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua yang udah tua renta, fahuwa fisabilillah, maka dia dikatakan fisabilillah. Dia fisabilillah. Wa in kharaja yas'a ala waladihi as-saghar, seandainya dia keluar untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, anak-anaknya yang masih kecil-kecil, fahuwa fisabilillah, dia juga fisabilillah. Wa in kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha, seandainya dia keluar untuk mencari nafkah hanya untuk, ya, yang disebutkan dalam hadis ini, memenuhi kebutuhannya saja, bukan kebutuhan istri, kebutuhan diri sendiri saja. Sekadar untuk apa? Melepaskan dirinya dari kewajiban agar dia tidak perlu minta-minta kepada orang lain. Fahuwa fisabilillah, maka orang itu fisabilillah. Itu bernilainya arti mencari nafkah dalam Islam. Asalkan semua itu niatnya karena Allah. Wa in kharaja yas'a, tapi kalau dia keluar tujuannya
Ria'an wa mufakharah, hanya untuk berbangga-bangga saja. Dia keluar cari nafkah hanya untuk petantang-petenteng, ya. Hanya untuk apa namanya, memberikan pada dirinya nilai-nilai kemegahan dunia saja, maka fahuwa fi sabili syaitan, baru dia berada di jalan setan. Jadi nyari nafkah itu hanya akan berada di jalan setan kalau tujuan kita hanya untuk megah-megahan aja gitu loh. Tapi kalau tujuan kita untuk menafkahi diri kita semuanya, itu membuat diri kita berada fi sabilillah. Tidak kalah dengan orang-orang yang berjihad, tidak kalah dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini juga menceritakan tentang prioritas ya, siapa yang wajib kita dahului. Tentunya sebelum kita memberikan nafkah kepada orang lain, yang paling wajib memberikan nafkah kepada kita. Kalau dalam keluarga kita, setelah kita, baru kepada istri kita, kepada anak kita. Bagaimana kalau ada seorang suami yang memberikan nafkah sepertiga buat dirinya, 2/3 buat istrinya misalnya. Ya buat dirinya dikit saja. Dia berikan sama-sama untuk dirinya, tapi dia lebih berikan banyak kepada istri dan anak-anaknya. Hadza tafaddul. Ini termasuk keutamaan ya bagi seorang suami yang berlaku demikian. Ya, selama sekali lagi dia tidak mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Kalau misalnya dia menafkahi istrinya, lalu untuk dirinya dia minta sama orang lain, ini nggak boleh. Nah, tetapi seandainya dia bisa bertahan dengan apa yang dia punya, saya nikmati sedikit saja nggak apa-apa. Dengan ini saya sudah merasa cukup. Yang penting anak dan istri saya bisa menikmati lebih banyak. Maka itu adalah merupakan tafadul, keutamaan yang luar biasa. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk pemuliaan kepada istri kita, pemuliaan terhadap anak-anak kita. Sahabat muslim dan muslimah, dan hadis ini juga menceritakan bahwasanya nafkah yang kita berikan itu kepada orang-orang yang di sekitar kita, bahkan yang bukan termasuk keluarga, karena disebut di sini anfiqhu ala khadimik. Ada di antara orang-orang yang bukan keluarga kita tapi hidup dekat dengan kita, di antaranya pelayan, pembantu. Jadi ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu uh, sangat memanusiakan pelayan, asisten rumah tangga. Asisten keluar rumah tangga itu secara tidak langsung adalah merupakan bagian dari keluarga kita. Meskipun bukan orang yang memiliki hubungan kemahroman dengan kita. Tapi dia bagian dari keluarga kita ketika dia berada di rumah kita. Sehingga seorang yang bekerja di satu rumah sebagai pelayan juga wajib dipenuhi kebutuhannya bil ma'ruf, sesuai dengan kewajaran. Semuanya bil ma'ruf, kepada istri bil ma'ruf, anak bil ma'ruf, sesuai dengan batas kewajaran. Ya, sesuai dengan batas kewajaran. Jadi para ulama saya menyebutkan seandainya secara wajar itu sudah diberikan kepada anak, istri, dan orang-orang yang di sekitar, maka sudah tidak lagi seorang suami berkewajiban. Secara umum sisa uangnya mau dia gunakan untuk apa saja terserah. Tetapi ketika dia memberikan lebih kepada mereka, maka itu akan lebih baik lagi. Ya. Kemudian hadis juga menggambarkan bahwa seseorang itu harus jeli dalam hal kemana dia akan menginfakkan hartanya. Anta absor, kata-kata anta absor, kamu itu lebih tahu tentang kemana uang ini akan kamu belanjakan. Yang disabdakan oleh Nabi tadi, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu memiliki harta, maka dia berkewajiban untuk mengelola harta tersebut dengan cara yang terbaik. Anta absor, ya, dengan cara yang terbaik. Karena salah satu di antara yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu adalah harta. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Sepasang kaki seorang hamba itu tidak akan bergerak di hari kiamat nanti hatta yus'ala an arba'in, sampai dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama, an umri fi ma'afnah. Ya. Umurnya, usianya. Di mana dia menghabiskan usianya. An syababihi fi ma'ablah, kemudian masa mudanya. Di mana seseorang itu menghabiskan masa muda. Ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama bahwa masa muda itu diberikan jatah khusus dalam usia kita, karena itu masa yang paling menentukan wujud seseorang. Ya. Bagaimana seorang menghabiskan waktu di masa mudanya, begitulah dia akan tercetak di masa dewasanya. Ya. Nah, akan sulit untuk melakukan perubahan. Dan masa muda itu berlangsung sampai 40 tahun. Itu masa muda. Kalau dalam istilah bahasa Arab, syabab itu sampai 40 tahun. Makanya ada hadis yang menceritakan orang yang sudah 40 tahun nggak berubah itu
Bukan dia nggak mungkin bertobat, enggak, tapi akan sangat susah dia untuk berubah. Kalau dia itu tenggelam dalam kemaksiatan akan susah dia untuk bertobat, ya. Kalau dia sudah tercetak dengan sosok tertentu akan susah dia untuk mengubah dirinya lagi. Bukan berarti tidak bisa saya katakan, bukan tidak berarti tidak bisa. Yang namanya taubat itu bisa mengubah segalanya kok. Tetapi akan jauh lebih susah. Karena sampai 40 tahun itu adalah masa yang betul-betul paling penting, ya. Kemudian an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kemudian hartanya. Dari mana seseorang itu mendapatkan hartanya dan kemudian dari mana seseorang itu kemana seorang itu akan membelanjakan hartanya. Jadi dari mana harta itu kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah halal atau haram. Kemudian kemana kita menginfakkannya. Kemana kita membelanjakannya akan ditanya oleh Allah. Jadi sebagian di antara ulama menjelaskan seperti ini. Jadi gambaran seseorang yang bertanggung jawab dengan hartanya itu luar biasa sekali. Jadi orang mendapatkan harta ini. Pertanyaan akan ditanya apakah dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang haram, ujungnya pasti akan musibah buat dirinya. Ya. Oh, dia mendapatkannya dengan cara yang halal, selamat dia di satu titik. Ditanya lagi, kemana dia akan membelanjakan hartanya? Apakah membelanjakannya kepada yang haram? Kalau membelanjakannya untuk yang haram, jatuh lagi dia kepada musibah. Oh, dia membelanjakannya untuk yang halal, selamat dia. Tapi apakah dengan itu dia akan selamat? Tidak. Akan dipertanyakan lagi. Apakah dengan memiliki harta dan membelanjakan hartanya, dia telah melalaikan kewajiban yang pasti pada dirinya. Apa kewajiban pasti seperti zakat? Seperti nafkah kepada anak istrinya. Ya, ini kewajiban yang pasti. Nafkah kepada anak istri, kemudian zakat itu hal yang pokok yang wajib dipenuhi oleh seseorang. Seandainya dia melanggar salah satu di antaranya, maka dia juga terjebak dalam musibah. Nyari halal. Dikeluarkan untuk yang halal. Tapi dia masih melalaikan kewajiban dengan hartanya. Ada kewajiban hartanya yang belum dipenuhi. Dia juga terjebak dalam musibah. Lalu kemudian dia sudah mencari dari yang halal. Kemudian membelanjakannya dengan cara yang halal. Dan dia tidak melanggar kewajiban apapun. Ya, yang telah ditetapkan bagi dirinya. Zakat sudah dibayar, anak istri sudah dinafkahi. Tapi kemudian ada orang yang membutuhkan harta darinya, ya, dia mampu untuk memberikannya dan dia tidak memberikannya, ya. Fuqara, orang-orang miskin, dia sudah bayar zakat kok, tapi ada orang yang butuh tapi dia nggak membantu, sehingga orang itu mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, maka dia juga bertanggung jawab dengan hartanya. Dia juga masih bisa terjebak dalam musibah. Dia sudah memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, ya, sering membantu dengan hartanya, dicari dari yang halal, dibelanjakan dengan yang halal, telah membayar zakat, sempurna sudah dia menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah anak dan istrinya. Orang-orang di sekitarnya pun diperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tetapi, ya, tetapinya lagi, ternyata karena hartanya itu dia terjebak dalam kemaksiatan. Ingat ya, dia membelanjakannya dengan cara yang halal. Tapi gara-gara harta itu dia terjebak dalam kemaksiatan, maka dia juga terjebak dalam musibah. Jadi harta ini luar biasa ya godaannya. Ya, salah satu di antaranya adalah yang sering ditinggalkan oleh orang adalah menjalankan kewajiban dengan hartanya kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, terutama sekali orang-orang yang wajib untuk dipenuhi nafkahnya. Ya, kita lanjutkan kembali. Hadis berikutnya ya. Al-fadlu fi dzalik. Kemudian keutamaan dari memberikan nafkah. Al-fadlu fi dzalik. Tadi kita sudah bicara tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anak istri. Sekarang kita bicara tentang keutamaan-keutamaannya yang sebagian sudah disebutkan tadi, ya. Ini hadisnya langsung kita bacakan saja. Qutaibah bin Sa'id menceritakan, kata beliau, Hamad menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ayub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma, dari Sauban, salah seorang sahabat Nabi. Anan Nabi SAW qala, Nabi pernah bersabda, afdalu dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalih. Dinar yang terbaik atau uang yang paling bernilai di sisi Allah adalah uang yang dikeluarkan seseorang untuk menafkahi keluarganya. Ini kalau kita sudah terjemahkan dengan bahasa yang tepat. Ya.
harta terbaik yang dimiliki seseorang adalah yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai nafkah bagi keluarganya. Wa dinaran yanfiqu ar-rajulu ala dabati, kemudian harta yang dia keluarkan, yang dia belanjakan untuk kebutuhan tunggangannya. Ada dabah. Ada salah satu di antara kebahagiaan seseorang selain memiliki istri yang baik, tetangga yang baik, begitu ya. Memiliki rumah yang luas, juga memiliki kendaraan yang nyaman. Ingat ya, arba'un minas sa'adah. Di sini diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian mengatakan hasan. Syekh Albani sendiri menyatakan hasan hadis ini dengan sebagian lafalnya, tapi menyatakan dhaif dengan kelengkapan lafalnya. Tapi secara umum makna hadis ini benar ya. Jadi ada 4 hal, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menjadi sumber kebahagiaan seseorang ya. Yang pertama adalah istri yang salihah, wal jarus salih, tetangga yang salih, tetangga yang baik. Kemudian wal baitul wasi', rumah yang luas, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Jadi kendaraan yang nyaman itu termasuk salah satu sumber kebahagiaan seseorang. Sehingga ketika seseorang itu mengeluarkan uangnya untuk kendaraan yang dia tumpangi, untuk hewan-hewan yang dijadikan sebagai tunggangan dia misalnya, maka itu juga termasuk infak dalam kebaikan, ya. Infak dalam kebaikan. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabih, dan kemudian uang yang dia belanjakan untuk menraktir sahabat-sahabat teman-temannya fisabilillah di jalan Allah, ya. Untuk memenuhi kebutuhan teman-temannya fisabilillah. Qala Abu Qilabah bada abil iyal. Jadi jelas kata Abu Qilabah di sini Rasulullah SAW memulainya dengan keluarga. Ini menunjukkan keutamaan harta yang dibelanjakan seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, karena ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh seseorang bukan dengan cara yang mudah. Dengan amanah, dengan tadi sudah disebutkan ya, dengan dihalalkannya kemaluan wanita tadi, dengan dijadikan wanita tersebut sebagai seolah-olah budaknya di dalam kehidupan, maka memenuhi apa yang menjadi nafkah mereka itu adalah yang paling mulia. Jadi jangan pernah merasa hina ketika seseorang itu bekerja untuk kebutuhan keluarganya. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, biarpun di mata manusia itu pekerjaan yang seolah-olah ada pekerjaan yang sangat hina, selama itu halal ya. Hina dalam arti di sini bukan hina karena dia itu haram, bukan. Tapi dalam pandangan manusia itu pekerjaan-pekerjaan orang yang kastanya rendah. Gitu. Ya, orang-orang yang derajatnya rendah. Bagi Islam tidak ada pekerjaan yang rendah. Ya, selama itu untuk mencari nafkah, maka itu adalah merupakan harta terbaik yang didapatkan seorang laki-laki. 1.000 pertama, 2.000 pertama, ya, rupiah pertama, 2 rupiah pertama yang didapatkan seseorang ketika mencari rezeki untuk keluarganya, itu adalah harta yang paling berkah. Harta yang paling berkah. Mungkin di antara kita pernah merasakan itu. Ketika belum nikah, punya penghasilan, dipakai sendiri. Tapi begitu dia bekerja untuk keluarganya, setiap rupiah-rupiah yang dihasilkan dengan cara yang halal, itu akan penuh dengan keberkahan. Ya. Karena memang itulah harta terbaik yang dimiliki seorang hamba. Selanjutnya, hadis yang ke-287 ya, dari Amru bin Ali, dari Yahya, dari Sufyan, dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun fil masakin, wa dinarun ala ahlik, wa dinarun fil riqab, wa dinarun ya. Wa dinarun fi nasiyahu Yahya. Maaf ya. Afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlik. Ya, agak hilang sedikit tadi, mohon maaf. Ya. 1 dinar yang kamu infakkan fi sabilillah. Ada dinar lagi yang diberikan untuk fakir miskin, ada dinar yang diberikan untuk keluarga kita, ada dinar yang diberikan untuk membebaskan budak, untuk fisabilillah, untuk segala sesuatu yang kita kadang-kadang tidak tahu kemana kita belanjakan. Ya,
Pokoknya segala sesuatu yang kita anggap baik, tapi kita udah nggak ingat lagi untuk apa saja kita belanjakan. Maka pada saat itu dikatakan di sini, afdaluha, yang terbaik adalah dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar yang kita belanjakan untuk kebutuhan keluarga kita. Jadi apapun yang menjadi tujuan kita, ya, baik itu tujuan yang selalu menjadi menjadi prioritas dalam infak dan sedekah, misalnya untuk masjid, untuk membangun masjid, untuk berperang fisabilillah, untuk para guru dan orang-orang yang menuntut ilmu misalnya. Ini adalah prioritas-prioritas yang kita kenal dalam dunia infak dan sedekah, ya. Tetapi ketika dibandingkan dengan infak yang kita berikan untuk anak dan istri kita, maka yang lebih utama adalah infak yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Ya, selanjutnya hadis dari Amru bin Mansur, ya, dari Abdullah bin Ibnu Maslamah dari Hatim, dari Ya'qub bin Amru, dari Zibriqan bin Abdullah, dari ayahnya dari Amru bin Umayyah, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ma sana'ta ila ahlika fahuwa sadaqah alaihim. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga kita, maka itu menjadi sodakoh kita kepada mereka. Yang sudah saya sebutkan tadi, ya, pembahasannya bahwasanya semua yang kita berikan kepada anak istri kita itu masuk dalam bab sodakat, ya, masuk dalam bab infak, ya. Jadi kata nafkah itu kata nafkah yang kemudian membatasi makna. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan seorang suami itu murni kewajiban saja, yang tidak punya keutamaan, itu harus dihilangkan, ya. Jadi kata nafkah boleh saja kita gunakan dalam bahasa kita untuk mengkhususkan infak yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Tapi jangan sampai, ya, pengkhususan tadi menghilangkan makna daripada sedekah dan infak itu, ya. Karena kalau kita gunakan bahasa aslinya, bahasa Arab, itu tidak hilang. Tapi ketika kita menggunakannya dalam bahasa kita, kadang-kadang maknanya bisa menjadi hilang. Kemudian hadis selanjutnya dari Amru bin Utsman, dari Baqiyah, dari Bahir, dari Khalid bin Ma'dan, dari Miqdam bin Ma'di Karib. Ya, anak sami'a Rasulullah SAW, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma at'amta, yang kamu gunakan untuk memberikan makan, nafsaka, untuk dirimu sendiri, fahuwa laka sadaqah, itu menjadi sedekah buat dirimu. Ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqah, yang kita gunakan untuk memberi makan anak kita, itu sedekah. Ma at'amta zaujatak, yang kamu gunakan untuk memberi makan bagi istrimu, itu sedekah. Ma at'amta khadimak, bahkan yang kamu gunakan untuk memberi makan pelayan kamu, itu juga merupakan sedekah. Ya. Nah, itu beberapa hadis yang menceritakan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ini sekali lagi sudah pernah disampaikan beberapa di antara hadis tersebut dalam pembahasan sebelumnya, tapi di sini sekali lagi untuk lebih menekankan kepada kita betapa besarnya kewajiban seorang suami dalam menafkahi anak dan istrinya, dan betapa besar pahala juga yang didapatkan suami. Ya, karena segala sesuatu itu ada nilainya. Ya, segala sesuatu ada nilainya. Semakin besar kewajiban, semakin besar pahalanya. Wanita begitu besar kewajibannya kepada suami, begitu besar pahala yang dapatkan wanita. Bayangkan kalau wanita itu sudah menjalankan kewajiban yang pokok, sudah puasa, sholat, ya, menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dia mendapatkan seluruh pahala yang didapatkan suaminya di luar rumah. Dia nggak ngikut itu. Suaminya berperang, fisabilillah, dia dapat pahalanya, ya. Suaminya misalnya mengunjungi orang sakit, dia dapat. Suaminya menyalatkan jenazah, dia di rumah saja dia dapat pahalanya. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang bernilai besar, maka pahalanya juga akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah bagi seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya. Sangat besar pahala tersebut. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah sering saya jelaskan, ini jangan menjadi dalih, gitu loh. Menjadi dalih kan cari nafkah itu lebih baik daripada ngaji. Akhirnya kita nyari nafkah terus nggak pernah ngaji, bukan itu.
prioritas dalam Islam itu jangan sampai mengabaikan hal-hal yang lain. Kalau dikatakan bahwa yang terpenting dalam ibadah itu adalah sholat, kalau sholatnya baik, maka yang lainnya baik. Oh kalau gitu saya sholat aja, yang lainnya enggak, ya salah gitu loh. Itu prioritas. Prioritas ibadah yang harus kita perbaiki adalah sholat. Tapi kita juga memiliki banyak kewajiban selain sholat. Dan punya konsekuensi besar juga kalau kita ninggalkan. Ya. Kalau kita ninggalkan. Ada ya. Resikonya kalau apa namanya? Kalau tulisan tidak hard copy ini seperti ini ya. Siap Ustaz. Iya, salah tekan sendiri sedikit hilang nih ya. Ya, ya. Kita lanjutkan kembali ya. Hadis 290. 290. 6. Dari setelah al-fadlu. Ya. Kemudian selanjutnya masuk bab baru berarti ya. Tapi masih masuk berkaitan dengan bab tadi. Sawabu man rafa'al luqmata ila fimra'atih. Sawabu pahala man rafa'a untuk orang yang menjulurkan luqmah apa namanya luqmah itu kalau bahasa Indonesia apa? Potongan kecil gitu ya. Ya. Potongan kecil makanan luqmah ila fimra'ati ke fi. Fi-nya di sini famun ya, artinya, bukan fi dalam arti di. Jadi fi di sini artinya mulut. Ila fimra'ati ke mulut istrinya. Ya, besarnya pahala yang Allah berikan ya dari ganjaran dari perbuatan seorang laki-laki, seorang suami yang menaruh sedikit makanan ke mulut istrinya. Ini untuk menunjukkan besarnya pahala memberikan nafkah ya. Satu kerap makanan saja ya yang diberikan suaminya ke mulut istrinya itu pahalanya sudah sedemikian besarnya ya. Apalagi ketika suami itu memberikan yang jauh lebih besar daripada itu, ya, jauh lebih bernilai daripada itu. Akhbarana Amr bin Utsman bin Sa'id menceritakan, haddatsana Sufyan menceritakan sebuah riwayat dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad dari ayahanda beliau. Katanya Rasulullah SAW bersabda, innaka insyaallah lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta hatta luqmati awil luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik. Sesungguhnya ketika engkau menginfakkan harta tentunya bukan dengan cara yang haram, maka kamu pasti akan mendapatkan pahala. Jadi apapun yang berkurang dari harta di dunia, waduh, ini kalau tabungan saya misalnya di ATM ini nggak pernah gede nih, ya masuk dikit keluar lagi, masuk dikit keluar lagi, ya. Kita nggak perlu merasa resah, karena setiap uang yang keluar dari ATM kita, keluar dari dompet kita, kita belanjakan selama sekali lagi bukan untuk yang haram, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka yang terpenting bagi kita adalah meluruskan niat kita saja. Kita keluarkan dengan ikhlas, ya, keluarkan dengan ikhlas. Untuk kebutuhan apapun dalam kehidupan kita keluarkan dengan ikhlas. Jangan merasa nyesal, aduh uang habis lagi, jangan. Ya. Jangan, karena banyak orang yang ketika membelanjakan hartanya setelah dibelanjakan dia nyesel. Jangan. Selama sekali lagi itu adalah untuk kebaikan. Sekali lagi selama itu bukan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Selama itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Baik pada diri kita, keluarga kita, kendaraan kita, rumah kita, apapun yang kita miliki di dunia ini. Yang butuh biaya. Semua itu diberikan pahala. Ini agar kita paham ya bahwasanya keluarnya harta kita semuanya itu adalah merupakan pipa pahala. Hatta luqmata, sampai sekerat makanan. Tarfa'uha, yang kita julurkan ila fimra'atik, ke mulut istri kita. Itu juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini, ya, kata beliau,
selain menceritakan tentang keutamaan memberikan nafkah, juga menceritakan tentang ya dianjurkannya seorang suami itu membangun romantisme dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ibaratnya saling suap-suapan ya. Nah, kan dari semenjak kita pertama kali menikah, kita kan dianjurkan masuk ke dalam kamar kita, kemudian kita mulai dengan sholat 2 rakaat, ya kita di depan, istri kita di belakang, sholat 2 rakaat. Nah, kemudian kita ambil susu di antara yang disunahkan Nabi, ya kita minum, kita sodorkan ke istri kita untuk minum dari gelas yang sama. Nah, begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha begitu senang apabila dia minum dari gelas di bekas bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini menunjukkan tentang bahwa seorang suami itu, ya, seorang suami itu harus membangun romantisme dalam kehidupan rumah tangga dengan istrinya. Jadi hal-hal yang kelihatan sederhana saja, gitu loh. Makan-makan sendiri ya, sudah gede, nyuap-nyuap sendiri aja, misalnya ya. Tetapi ketika seorang itu melakukan dengan penuh perasaan, dengan penuh rasa cinta, maka itu akan menambah keakraban seorang suami dengan istrinya, ya. Ya dalam buku saya, jadi Sutra Romantika itu saya ceritakan banyak sekali hadis-hadis ya. Itu pun baru sebagian sebenarnya ya. Baru sebagian ya, waktu-waktu penulisan buku saya hampir seluruhnya itu belum di zaman komputerisasi seperti sekarang ya. Jadi itu murni semuanya itu dari apa yang saya hafal, ya sebagian yang saya dapatkan dari perpustakaan. Jadi tidak seperti sekarang ketika seorang mau menulis buku itu tinggal copy paste di mana-mana gampang. Itu zamannya berbeda ya. Jadi makanya sebenarnya buku-buku yang saya tulis tersebut masih butuh kelengkapan daripada dalil-dalil yang bisa dilengkapi mungkin dengan kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang ini ya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada di zaman sekarang ini. Tapi apa yang saya sampaikan di dalam kitab itu sudah cukup banyak hadis yang menceritakan termasuk firman Allah di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan kepada kita bahwa Islam menganjurkan kepada kita membangun romantisme. Jadi kehidupan suami istri itu jangan dibuat kering gitu lah ya. Jadi Nabi itu bercanda dengan istrinya, maaf ya dalam berhubungan intim mengulum lidah istrinya, ya kemudian memberikan makanan langsung ke mulut istrinya, minum dari tempat yang sama, makan dari tempat yang sama, bahkan mandi dengan istri di bejana yang di tempat yang sama. Ya, di bathtub itu di tempat yang sama. Itu pernah dilakukan Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu taala anha dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain menunjukkan tentang romantisme. Termasuk makna dari firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ya bukan textbook ya, bukan apa yang wajib kita lakukan bukan itu saja ya. Kata bil ma'ruf itu maknanya luas gitu loh. Jadi apa sesuatu apa yang dianggap bagus itu dilakukan suami kepada istrinya itu termasuk kategori ma'ruf. Ada hal yang itu nggak baik buat orang lain tapi baik buat istri. Gitu. Panggilan yang itu nggak cocok untuk orang lain tapi cocok untuk istri. Sapaan yang nggak cocok untuk orang lain cocok untuk istri. Perlakuan kita yang tidak cocok buat orang lain tapi cocok buat istri. Itu termasuk dalam kategori ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk bab idkhal qutil iyal. Idkhal qutil iyal. Memasukkan qut. Qut itu makanan pokok iyal untuk keluarga. Jadi hampir sama pembahasannya dengan yang tadi. Di sini ada hadis dari Sa'id bin Abdurrahman. Dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, Az-Zuhri, dari Malik bin Aus. Dia mengatakan, Sami'tu Umar, aku pernah mendengar Umar menuturkan, kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulihi mimma lam yujif al-muslimun alaihi bi khailin wala rikabin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahli sanatan thumma yaj'alu ma baqiya fil qira' was-silah fi sabilillah. Jadi digambarkan di sini bahwa kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulih. Di antara sebagian di antara harta rampasan dari Bani Nadir.
ya, diambil dari Bani Nadir. Ketika terjadi perang Bani Nadir itu ada harta rampasan yang kemudian sebagian di antara harta tersebut ada yang menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menjadi milik Rasulullah. Itu yang disebut dengan fai. Fai khusus bagi Rasulullah, Sofiyah, ya. Jadi Sofi itu harta fai, harta rampasan perang yang kemudian menjadi milik Rasulullah SAW. Mimma lam yujiful muslimun alaihi bi khalin wala rikab. Di mana harta tersebut banyak isinya tapi tidak pernah ada yang lepas, ya. Tidak pernah ada yang lepas, tidak ada yang pernah ada yang tidak ada kuda atau tunggangan yang lain. Fakana Rasulullah SAW ya'zilu nafaqat ahli sanah. Kemudian Rasulullah SAW ya'zil nafsahu dengan harta dari Bani Nadir tadi. Rasulullah itu tidak perlu lagi memberikan nafkah khusus bagi anak istrinya selama 1 tahun. Jadi dari hasil fai' tadi, Bani Nadir itu Rasulullah tidak perlu lagi mencari nafkah baru maksudnya. Tapi mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi sudah menjadi bisa dikatakan semacam pasif income Rasulullah, ya. Harta Bani Nadir itu pasif income. Karena dalam sebagian riwayat Rasulullah itu melakukan muzara'ah, jadi mempekerjakan sebagian orang untuk mengelola tanah yang beliau punya. Itu tanah Khaybar, ya. Itu diberikan oleh Rasulullah kepada seseorang untuk dipekerjakan dan hasilnya dibagi 2. Itu termasuk di antara passive income yang dimiliki Rasul. Jadi dari satu harta saja Bani Nadir, Nabi SAW itu tidak perlu lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Dicukupkan dari situ selama 1 tahun. Summa yaj'alu ma baqiya fil qira'. Kemudian setelah itu, karena sudah semakin sedikit, maka tinggal bersisa bagian-bagian kecil daripada binatang, kambing, ya. Kambing-kambing saja yang bisa digunakan oleh Nabi untuk menafkahi istrinya. Kira itu sendiri itu adalah bagian daripada tubuh kambing. Kalau lebih dekatnya itu kepada paha, ya, paha kambing itu disebut dengan kira. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Nabi SAW selanjutnya menggunakan sisa-sisa daripada harta tersebut untuk menafkahi istrinya. Wa baqiya fil qara'i was-silah fisabilillah. Kemudian digunakan sebagian juga untuk membeli senjata fisabilillah. Jadi hadis ini menceritakan banyak masalah sebenarnya dalam masalah fikih. Di antaranya tentang hak khusus bagi Rasulullah dari harta rampasan perang. Di antaranya adalah fai'. Kita mungkin sering mendengar istilah ghanimah dan fai'. Sebagian ulama membedakan antara keduanya. Kalau ghanimah itu harta yang diambil oleh kaum muslimin dari hasil peperangan yang ada pertempurannya. Jadi ada baku hantamnya, seperti misalnya perang Badar gitu, perang Uhud. Maka harta rampasan yang diambil itu disebut dengan ghanimah. Tapi kalau fai' itu harta yang dirampas tanpa terjadinya pertempuran. Disebut juga dengan perang, tapi tidak disebut dengan pertempuran. Maka harta yang diambil itu disebut dengan fai'. Kaum muslimin menyerang, kemudian mereka nyerah. Hartanya diambil. Nah, itu disebut dengan fai'. Nah, di antara fai' atau ghanimah itu ada sofi namanya. Sofi itu adalah harta khusus yang diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Diberikan untuk kepada Nabi. Inna lillahi khumusahu, ya, sebesar 1/5 dari harta tersebut. Nah, itu akan digunakan oleh Nabi SAW untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarga beliau. Dan banyak di antaranya yang bahkan beliau nafkahkan, banyak di antaranya yang beliau gunakan untuk dijadikan sebagai modal usaha yang memberdayakan sahabat-sahabat beliau dan banyak lagi yang lainnya. Tapi yang jelas itu diberikan kepada Nabi SAW. Ini dari segi fikih, ya. Pembahasannya panjang kalau kita bahas itu, tapi kita nggak membahas itu pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW memiliki tugas yang berat, ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima. Karena pada saat itu banyak terjadi peperangan. Hidup beliau itu banyak dihabiskan di medan pertempuran, ya. Dan tentunya waktu beliau untuk mencari nafkah itu akan sangat sulit sekali. Kalau bisa dikatakan malah nyaris tidak ada sama sekali. Maka kemudian akhirnya beliau memenuhi kebutuhannya itu dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dari fai' tadi, ya. Dari fai' tadi adalah beliau memenuhi kebutuhan hidup beliau. Ya, sekali lagi karena beliau memiliki begitu banyak kewajiban, ya, begitu banyak kewajiban pada saat itu.
Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menandaskan bahwasanya mencari nafkah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia. Wah, Nabi sudah menjalani mencari nafkah itu dalam sebagian hidup beliau, tapi kemudian beliau hentikan di akhir hidup beliau karena tugas yang begitu besar untuk umatnya. Ini juga terjadi pada Abu Bakar. Abu Bakar ketika pertama kali jadi khalifah, beliau nggak mau ngambil sedikit pun dari Baitul Mal. Beliau bekerja. Tapi begitu tugasnya semakin berat, terpaksa beliau itu yang disebut dengan siru fisabilillah, terpaksa ihsar. Ihsarnya menenggelamkan diri fisabilillah sehingga tidak punya kesempatan lagi mencari nafkah. Ya, kalau konteks sudah demikian, seperti halnya para dai, para juru dakwah. Siapa di antara para juru dakwah dan dai yang tidak mau juga mencari nafkah untuk keluarga mereka sendiri? Tapi ada keadaan-keadaan di mana suatu saat mereka harus membaktikan ya seluruh waktu mereka itu untuk keluarga dan untuk fisabilillah. Untuk keluarga dan untuk fisabilillah sehingga mereka kehilangan sebagian waktu, bahkan ada yang bahkan sampai kehilangan seluruh waktu mereka untuk mencari nafkah. Maka mereka-mereka ini adalah orang yang muhsor, orang yang mengalami ihsar, terkurung fisabilillah namanya. Itulah yang dialami Nabi di akhir-akhir masa hidup beliau, yang juga dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang dialami juga oleh para khalifah-khalifah yang lain. Ya, ada sebagian di antara khalifah yang memang punya passive income besar di dunia usaha seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi tidak setiap khalifah seperti beliau. Kemudian selanjutnya bahwa di dalam hadis ini juga diceritakan bahwa Nabi SAW membagi hartanya untuk dua hal, untuk keluarganya, ya, dan kemudian untuk infak, baik untuk sahabat-sahabat beliau, ya, karena beliau itu setiap kali diminta sesuatu ada pasti beliau berikan. Jadi infak Rasulullah itu tidak terhitung, ya, terutama di bulan Ramadan. Itu seperti angin lepas, apa saja yang diminta orang pasti akan diberikan oleh Nabi. Dan selanjutnya juga untuk fisabilillah, untuk membeli peralatan perang dan lain sebagainya, itu digunakan oleh Nabi SAW, membeli senjata dan lain sebagainya, itu digunakan oleh Nabi SAW dari uang tadi. Nah, jadi itu akhir pembahasan dari hadis tadi. Saya bacakan dua hadis berikutnya ya, karena ini tanggung. Saya bacakan dua hadis berikutnya. Kanat amwalu bani Nadir dari 292. Ma'afa Allahu ala muslimin. Ini sudah. Bawahnya lagi ya. Itu lafalnya sama, jadi tidak saya sebutkan lagi. Yang sesudahnya saja 293. Anna amwala bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulihi mimma lam yujif al muslim alaihi bi khalin wa rikab wa kanat Rasulullah SAW khalisan ya. Jadi harta Bani Nadir itu termasuk di antara yang sebagian itu dijadikan sebagai fai milik Allah dan Rasulnya. Mimma lam yujal muslimun alaihi bi khan wal rikab. Yang isinya itu banyak, di antaranya adalah kuda dan tunggangan. Wa kanat li Rasulullah SAW khalisan. Dan itu menjadi milik khusus bagi Rasulullah, khalisan, yang disebut dengan safi. Wa kana yunfiq ala ahli. Dan dari situ beliau menggunakan harta sebagiannya untuk kebutuhan nafkah bagi keluarga selama 1 tahun. Wa baqiya ja'alahu fil qara was-silah uddatan fisabilillah. Dan kemudian sebagian di antaranya digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli peralatan-peralatan perang, termasuk topi besi, senjata dan sebagainya, digunakan uddah sebagai persiapan fisabilillah, untuk fisabilillah. Ya, jadi itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita sudah sampai kepada akhir bab, dan insya Allah besok hari Ahad akan kita lanjutkan bab yang baru ya. Akhdul mar'ah nafaqataha min mali zawjiha bi ghairi idznin. Bagaimana hukum seorang wanita yang mengambil apa yang menjadi jatah kesehariannya dari suaminya tanpa izin. Ya, ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan di sini saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yabarik fikum ajma'in. Sebelum ke teman-teman mungkin saya mau tanya dulu Ustaz. Ya, silakan. Nah. Yang pertama tadi disebutkan hadis 284 mengenai nafkah ya. Nafkah itu makan dan pakaian. Mungkin ini maksudnya nafkah wajib Ustaz. Saya tanya, apakah ada dalil lain Ustaz yang disebut nafkah wajib buat istri itu makan, pakaian, mungkin ada yang lainnya atau tambahannya sesuai urf gitu Ustaz? Ya, itu bagus ya. Pertanyaan tapi sebenarnya sudah dijawab itu.
Ya, jadi sudah dijawab dengan bagian pertanyaan akhir ya. Itu disesuaikan dengan uruf, itu betul. Ya, disesuaikan dengan uruf. Maka kata ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka itu dengan ma'ruf, kemudian berikanlah nafkah mereka itu dengan ma'ruf. Kata-kata ma'ruf dalam bahasa Arab, ma'ruf itu artinya kan sesuatu yang baik menurut kebiasaan. Jadi itu akan berbeda-beda di satu tempat dengan satu tempat yang lain. Ya, ini sudah pernah kita bahas bahwasanya misalnya soal nafkah. Ada satu kebiasaan di satu daerah di mana yang namanya istri itu biasa bekerja mencari nafkah bersama suami. Itu kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan. Meskipun Al-Quran mewajibkannya kepada suami, tapi istri begitu juga. Sehingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang menjadi wajib bagi seorang suami akan menjadi beda ukurannya gitu loh. Bukan lagi mungkin kebutuhan pokok, bahkan mungkin kebutuhan sekunder itu yang jadikan kewajiban suami gitu. Karena kebutuhan pokok si wanita sudah bisa memenuhi sendiri. Nah, jadi artinya sesuai uruf dan kebiasaan dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada gitu loh. Tidak setiap suami misalnya diberikan ke lapangan untuk bisa bekerja untuk istrinya, kadang sebagian waktunya untuk hal-hal yang lain, dan bahkan akhirnya sebagian di antara itu di take over oleh istrinya. Jadi istri yang justru membantu suami untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Apakah dengan ini kewajiban seorang suami itu hilang? Tidak. Karena sifat si wanita tadi bukan menjalankan kewajiban, tapi membantu suami. Si wanita itu mencari pahala dengan membantu suami memenuhi kewajibannya untuk diri, istri, dan anaknya. Itu pahala besar bagi seorang wanita. Nah, pada saat itu tentunya kondisi akan berbeda gitu. Ya, maka suami hanya akan memberikan memenuhi kewajiban tadi sebatas yang dia mampu untuk berikan. Karena kenyataannya bahwa yang lebih banyak bekerja justru istrinya. Nah, konteks semacam ini kan tidak mengubah hukum asal, seorang suami tetap wajib ya. Karena sekali lagi yang dilakukan wanita tadi adalah membantu gitu loh. Ya. Tetapi secara tidak langsung akhirnya si wanita tadi mengurangi porsi kewajiban si suami. Bisa paham di sini ya? Karena si wanita tadi membantu suami, maka si wanita tadi sudah mengurangi porsi kewajiban yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Soal uang ternyata istri sudah membantu saya. Sehingga atau misalnya istrinya memang sudah kaya raya 7 turunan misalnya ya. Sudah punya warisan dari orang tuanya yang banyak, begitu nikah si suami itu nggak perlu bekerja pun dia sudah sudah terpenuhi kebutuhannya. Maka dia mendapatkan kondisi di mana dia tidak lagi perlu mencari sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu secara hukum asal ya, secara hukum asal demikian. Karena apa yang sudah menjadi kewajibannya sudah terpenuhi dengan sendirinya. Idza fu'ilal ma'ruf bihi wajhihi. Kalau suatu perintah itu sudah dilaksanakan, idza fu'ilal ma'ruf ala wajhihi, sesuai dengan keharusannya. Misalnya kewajiban nafkah istri sudah terpenuhi dengan harta yang sudah ada dengan sendirinya gitu. Ya. Kharajal ma'mur an uhdatil amri, maka orang yang mendapatkan perintah yaitu suaminya udah keluar dari kewajiban. Bisa paham di sini ya? Ya, sudah keluar dari kewajiban. Tapi kalau orang mengatakan kan nggak pantas kalau suami nggak kerja meskipun banyak uang, itu persoalan lain. Ya, ketika seorang suami kemudian bekerja juga, kemudian dia berusaha bahwa untuk nafkahnya dia nggak akan menggunakan harta yang ada, dia mau menggunakan harta yang dia cari, itu keutamaan besar. Tapi sekali lagi kewajibannya sudah terpenuhi meskipun dia belum bekerja. Adapun dia bekerja itu lebih kepada untuk mencari kemuliaan, ya, untuk mencari yang lebih afdal, untuk mencari yang lebih baik. Saya akan berikan kamu makan dari apa yang saya cari, ya. Nah, sekali lagi begitu ya. Jadi kewajiban tersebut tidak mutlak sama, bisa artinya makanan, minuman, pakaian, kemudian tempat tinggal, bisa hanya makanan dan minuman saja, ya, atau bisa lebih daripada itu, bisa beralih dari primer menuju sekunder, bergantung dengan uruf kebiasaan dan bergantung dengan etika kepantasan yang ada dan juga bergantung dengan keadaan dan situasi. Artinya Ustadz bisa disimpulkan kita pegang pokoknya itu Ustadz berdasarkan hadis ini kan makan dan pakaian Ustadz ya. Tapi ya, kalau misalkan orang-orang kan kalau mau nikah kan berpikir, waduh kebiasaan di sini harus punya ini gitu. Akhirnya dia tertunda-tunda gitu. Untuk menikahnya. Seperti itu Ustadz ya. Betul. Betul. Kalau itu persoalan beda ya. Jadi artinya
kewajiban nafkah itu hal yang berbeda, dan kemudian kebiasaan seseorang ketika mau menikah untuk memberikan sesuatu itu sesuatu berbeda juga. Cuman syariat memberikan penegasan bahwa yang namanya menikah itu hendaknya dipermudah, gitu loh. Mahar itu tidak boleh ditinggikan. Jadi jangan sampai kita membangun satu kebiasaan yang memperlambat memperlambat jalan kita menuju pernikahan. Itu sama sekali berlawanan dengan konsep syariah. Nah, Jadi kalau bukan kita menyalahkan kebiasaannya ya, tetapi itu bisa bertentangan dengan syariah kalau misalnya kebiasaan itu dibuat ternyata orang enjoy aja dan nggak merasa kesulitan, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Misalnya setiap orang mau nikah itu harus punya rumah, misalnya gitu ya. Harus punya rumah, harus memberikan rumah dan kendaraan seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Kemudian orang pada saat itu nganggap itu biasa aja kok. Karena kita di sini semuanya punya usaha dan semuanya kita di sini kehidupannya bagus-bagus aja, ya boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi jangan itu dijadikan sebagai bagian dari kewajiban. Ya, iya itu. Ya. Siap. Ya. Yang kedua, ini tadi ada hadis untuk mentraktir teman yang fisabilillah gitu. Kalau misalkan yang ya kita cuma traktir biasa gitu, kalau jalan gitu. Semuanya bisa fisabilillah. Bisa masuk. Ya. Jadi kata fisabilillah itu kan umum. Maka dikatakan tadi kita memberikan nafkah kepada istri saja sudah menjadi fisabilillah. Kita memberikan uang untuk pelayan kita pun sudah fisabilillah. Karena fisabilillah itu nggak melulu harus nggak melulu harus merupakan kebutuhan untuk jihad gitu ya, dan sejenisnya yang berada di wilayah itu, kan itu yang sering dipahami oleh kita tentang arti apa fisabilillah, kan begitu ya. Fisabilillah itu yang penting di jalan yang diridhoi Allah, itu fisabilillah. Asal jalan itu diridhoi Allah, maka itu fisabilillah. Ya, karena dengan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya teman-teman kita nih, teman-teman kita selesai ngaji kita traktir, mereka segala macam, sehingga mereka menjadi lebih akrab dengan kita, lebih baik dengan kita, lebih mudah berterus terang kepada kita, misalnya. Kemudian juga mungkin ada efek-efek lain yang kita nggak tahu, misalnya. Ya, dengan kebaikan kita kepada mereka, mereka menjadi nyaman kalau pergi kepada kita untuk ke tempat-tempat pengajian, misalnya. Enak kalau ngaji sama si fulan, pulangnya ditraktir, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Itu kan juga sudah merupakan sebuah kebaikan yang sifatnya bisa multiply kebajikan gitu loh. Bukan dari sisi kita memberi dia makanan saja dapat pahala, ya, membahagiakan sesama saudara kita pahala, tapi juga membuka jalan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Secara umum masuk dalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia senang sesuatu itu menjadi milik saudaranya, kalau sesuatu itu senang untuk menjadi miliknya. Sekarang kita tanya, kita senang nggak makan di luar gitu? Makan di luar, oh senang. Oh, begitu juga dengan teman kita. Kalau kita memang beriman kepada Allah, kita juga mau dong teman kita mendapatkan kesenangan yang sama seperti kita. Kan begitu artinya kan? Ya, jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oh, saya senang makan tuh di pegunungan, di tempat-tempat begini. Maka ketika kita memperlakukan sesama orang yang beriman seperti kita telah merealisasikan makna dari hadis tadi. Sampai dia menginginkan sesuatu itu untuk menjadi milik saudaranya, kalau dia senang sesuatu dirinya. Ya, jadi bisa paham di sini ya. Jadi kalau orang mengamalkan ini, mengamalkan konsekuensi iman, otomatis fisabilillah. Jadi nggak harus itu dilakukan di dalam medan jihad ya. Nah, tidak. Tapi itu bisa dilakukan dimanapun selama itu adalah kebaikan. Nah, tapi ingat, selama itu kebaikan, jangan sampai misalnya neraktir teman tujuannya hanya maaf ya untuk bergibah, nyari tempat buat ngobrolin orang lain. Waliyadzubillah, kalau itu yang terjadi udah keluar dari fisabilillahnya. Sudah keluar dari fisabilillahnya. Kalau kongko hanya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, ya, itu sudah keluar dari fisabilillahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teman-teman untuk disampaikan langsung ya. Kalau nggak ada nanti ada yang dari chat juga sih. Ya, Bu Haris. Ya, silakan. Silakan Abu Haris. Ya. Awan nanya agak di luar tema Ustaz, cuman ada kaitan sama pekerjaan mungkin ya, boleh nggak kita Ustaz untuk merisaukan misalnya rezeki buat anak kita gitu ya, untuk dia lapangan kerjanya di mana, sampai kita itu mungkin
ke psikolog atau ke mana untuk melihat bakatnya dia itu kemana sih, misalnya bakatnya teknik, dia disekolahkan mungkin dari maksudnya ada penjurusannya dia ke teknik gitu kan, atau dia bakatnya memang menghafal sehingga ya udah mungkin jadi ustadz gitu saja, ke pesantren atau kemana gitu. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Kalau dikatakan boleh atau tidak secara hukum asal, ya boleh. Ya, kalau dikatakan boleh atau tidak secara hukum asal, ya boleh, karena kullun ya'malu ala syakilati, setiap orang itu bekerja sesuai dengan kapasitas. Ya, para sahabat ada yang ahli perang, para sahabat ada yang ilmuwan, para sahabat ada yang seperti Salman Al-Farisi, ada yang seperti Bilal bin Rabah. Masing-masing itu bekerja, masing-masing itu berkiprah ya, dalam kebaikan sesuai dengan kapasitasnya. Begitu juga dalam masalah keduniaan. Tidak setiap kita misalnya bisa menjadi seorang pengajar murni, ya. Bahkan anak-anak dari para ulama saja itu banyak yang akhirnya menjadi pakar di bidang kedokteran, di bidang teknologi, ada yang menjadi tentara. Termasuk ulama-ulama besar di masa sekarang ini, baik yang sudah wafat rahimahumullah maupun yang masih hidup hafizahumullah. Itu banyak yang seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya setiap kita itu punya bakat dan kecenderungan yang berbeda-beda. Jadi ketika orang tua misalnya turut serta untuk mengarahkan anaknya boleh. Tetapi yang harus kita pahami adalah kita harus menyelaraskan antara dua hal tadi, antara bakat dan kecenderungan. Tidak selamanya ya kecenderungan itu akan bersanding dengan bakat gitu. Anak kita kadang-kadang punya kecenderungan dalam hal lainnya sebenarnya bukan bakat dia, tapi dia mau misalnya belajar dan bekerja di wilayah itu. Ya, dia senang, dia cenderung, tapi dia sebenarnya tidak punya bakat di dalam persoalan tersebut. Maka kita hendaknya lebih mendahulukan kecenderungan daripada bakat. Ya, karena dengan kecenderungan yang kuat, orang bekerja itu dengan happy, orang bekerja itu dengan passion, orang itu bekerja itu dengan cinta, maka dia akan bisa melahirkan sesuatu yang berlipat-lipat jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan hanya dengan sekedar bakat. Ya, jadi orang yang punya bakat, tapi kemudian dia nggak cenderung di situ, dipaksakan, dia akan mental. Ya, atau ya, ada orang yang bekerja sesuai dengan bakatnya, tapi dia tidak punya cinta di situ, ya, kecenderungan di situ, dia tidak akan bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Jadi makanya sekali lagi kita tidak boleh memaksakan anak dengan apa yang kita mau. Memberikan masukan boleh. Nah, kamu bidangnya ini, harusnya kamu konsentrasi di sini. Tapi kalau anak bilang, kayaknya Pak saya nggak punya kecenderungan ke situ, gitu. Saya nggak senang. Memang saya pinter di situ, tapi saya nggak senang. Ya, udah soal anak saya misalnya saya tanya, ya, kamu ini kok bakat sekali di sini. Udah kamu jadi ini saja. Enggak, saya nggak mau jadi itu. Ini saya gunakan untuk hobi aja lah, untuk senang-senang aja lah. Kalau nyari rezeki saya di wilayah yang lain ya sudah, nggak apa-apa. Ya, jadi yang jelas boleh. Dan kemudian caranya bisa macam-macam. Bisa misalnya berkonsultasi dengan psikolog dan sebagainya untuk membaca dan menilai bakat dari seorang anak misalnya. Boleh-boleh saja, karena itu masalah dunia. Nabi telah menandaskan antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalau soal teknologi, kalian itu bebas menggunakan. Masalah konsultasi psikolog dan sebagainya itu kan bagian daripada teknologi keilmuan yang berkembang dari zaman ke zaman, ya kan? Jadi boleh-boleh saja kita berkonsultasi, kita misalnya menaruh anak kita di satu tempat yang kira-kira dia itu bisa menumbuh kembangkan bakat dan kecenderungannya. Asalkan sekali lagi tidak dengan paksaan. Ya, kita hanya akan memaksakan kepada anak kita untuk berada di jalan Allah, di jalan kebenaran. Adapun hal yang dia pilih untuk dunia mereka itu jangan sekali-kali dipaksakan pada diri anak-anak kita, karena masing-masing di antara mereka itu punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka nggak mau menempuh jalur formil ya nggak apa-apa. Saya nggak mau formil, malu nanti teman-teman kamu punya ijazah kamu enggak. Tapi anak kita memilih jalan yang non formil ya nggak apa-apa. Yang penting kita jelaskan konsekuensinya. Kalau kamu nggak punya ini, begini, gini. Kira-kira kamu bisa menahan itu nggak apa-apa. Kamu enjoy dengan itu nggak apa-apa, ya nggak masalah. Jadi itu saja. Jadi berkonsultasi untuk menemukan bakat-bakat anak kita dan kemudian menggambarkannya di hadapan anak kita, memberitahukannya di hadapan anak kita. Ini loh kamu punya bakat ini, tapi kamu mungkin nggak sadar. Itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, karena itu adalah masalah keduniaan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini ada pertanyaan dari chat, Ana bacakan Ustadz ya. Ya silakan. Dari Mas Faris nih. Ya, yang pertama, apakah ada tanda-tandanya rezeki yang kita terima berkah atau tidak? Kemudian yang kedua,
apakah istri perlu izin terlebih dahulu jika akan menggunakan harta suami? Begitu juga sebaliknya, apakah suami perlu izin jika menggunakan harta istri? Jazakallahu khairan. Iya, iya. Jadi untuk bagian yang kedua insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Tapi secara ringkas, si istri boleh saja mengambil bagian yang memang itu sudah menjadi jatah. Seandainya suami itu memang menahan-nahan untuk alasan yang tidak jelas. Ya. Jadi menahan-nahan, tidak mau memberikan, pelit lah istilahnya. Diirit-iritin banget padahal dia mampu. Boleh mengambil selama itu memang untuk kebutuhan dia dan anaknya. Jangan sampai anak dan dirinya itu dalam kondisi terhinakan dengan kekurangan sementara suami itu sebenarnya memiliki jauh lebih banyak dari yang diberikan gitu loh. Jadi ini boleh nanti ada hadis Hindun ya. Peristiwa Hindun dengan suaminya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Yang akan kita bacakan insyaallah. Kalau ngambil harta istri, kalau harta itu adalah harta yang benar-benar milik istri, bukan milik berdua. Artinya harta yang sudah diberikan suami kepada istrinya sehingga menjadi milik istrinya, atau harta warisan, atau harta yang dicari istri dengan bekerja, ya, yang sudah disisihkan untuk dirinya sendiri, maka seorang suami juga nggak boleh ngambil harta istrinya tersebut tanpa izin, ya. Tidak boleh. Ini bahkan lebih tidak boleh daripada harta suami yang diambil istri. Kalau harta yang suami yang diambil istri selama itu kebutuhan nafkah boleh. Tapi kalau harta istri biarpun untuk kebutuhan nafkah sekalipun nggak boleh. Biarpun untuk kebutuhan nafkah nggak boleh. Kecuali dengan izin. Nah, istri masih punya simpanan nih untuk nafkah. Ya. Suami kerja ini berapa hari dapatnya dikit aja. Udah ambil aja lah uang istri untuk nafkah. Nggak boleh. Meskipun untuk nafkah. Nyaman ya? Jadi itu ya. Itu demikian. Untuk yang pertama tentang berkah. Ngapain? Untuk keberkahan harta apakah bisa dilihat dari tanda-tandanya? Ya jelas. Sangat bisa sekali. Jadi harta yang berkah itu yang banyak memberikan manfaat. Jadi kalau harta itu misalnya yang kita miliki itu banyak tapi sepertinya sering keluar untuk hal-hal yang nggak berguna aja gitu. Lari ke sana, lari kemari untuk hal yang kalau digunakan untuk yang berguna malah susah. Tapi kalau digunakan untuk yang nggak berguna dia lancar aja keluarnya. Ini salah satu di antara tanda kekurang berkahan harta tadi. Atau harta yang jelas misalnya membuat seseorang itu bermaksiat dengan hartanya. Itu jelas harta yang kurang berkah. Atau harta yang misalnya membuat seseorang itu semakin dia mencari hartanya semakin dia dekat dengan Allah gitu. Semakin dia bekerja semakin dia senang berinfak. Semakin bekerja dia semakin taat ibadahnya. Maka ini juga tanda daripada keberkahan harta tadi. Ya sangat bisa dilihat. Tetapi itu semua bukan merupakan dalil. Bukan merupakan kepastian. Kalau ada orang menggunakan hartanya untuk yang haram, berarti hartanya haram. Belum tentu. Bisa jadi hartanya itu baik, tapi kemudian ketika menggunakannya dia tergoda setan. Harusnya digunakan untuk yang halal, malah untuk yang haram. Ya, hartanya halal semua. Pekerjaannya bagus kok, hartanya bagus. Ketika bekerja dia juga. Begitu dia dapat harta, digoda setan. Sekali-kali coba perbuatan haram, digunakan harta yang haram. Apakah berarti harta itu berasal dari sesuatu yang haram sehingga dia tidak berkah? Tidak bisa dipastikan. Tetapi kalau dikatakan bisa nggak dilihat tanda-tandanya bisa. Jadi kalau ada seseorang yang setiap hari bekerja sepanjang hidupnya, kok hartanya itu seperti nggak memberikan kebaikan buat dirinya, hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang nggak bagus saja, maka dia perlu memeriksa cara kerjanya, tempat kerjanya, atau apa saja yang mungkin bisa menghalangi keberkahan harta yang dia dapatkan. Ya, jadi bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi diri, tapi jangan dijadikan bahan untuk suudzon kepada orang lain. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya kan ya? Siap Ustaz. Atau bagaimana? Ya. Ya. Ya, mohon maaf pada ikhwas kalian. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang penting masih boleh. Secara langsung kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau memang tidak ada, kita tutup kajian kita pada pertemuan pagi menjelang siang ini dengan masing-masing membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.